Oh ya, belum belum di record ya. Oh ya, sorry sorry, belum di record. Oke, kemarin tuh mau curhat dikit. Kemarin itu kan sempet ini ya. Aku tuh beberapa kali yang di Photoshopnya tuh agak-agak error gitu kan. Terus akhirnya aku nanya temen aku, ternyata tuh beneran error. Jadi, nah ini error lagi nih. Jadi semenjak di-update ke Windows 11 tuh ada beberapa hal yang kadang suka nggak bisa gitu loh. Jadi nanti aku jelasin yang kayak beberapa hal yang kemarin kurang gitu. Nah, hari ini tuh kita bakal bikin sosial media desain. Kita hari ini pakai ukuran 4:5. Cuma kalau nanti teman-teman di rumah mau bikin 1:1 yang 1080 kali 1080 juga boleh. Cuma kalau aku pribadi aku lebih suka pakai 4:5 soalnya lebih kayak bisa naruh banyak gitu. Nah, terus 1080 kali 1350. Hari ini aku nggak pakai artboard. Resolusinya gue pakai 72 aja biar nggak terlalu lemot. Takutnya kayak kemarin lagi ada error. Terus warna pasti RGB 8 bit, background putih, color profile-nya yang RGB ini sRGB, terus pixel aspek ratio square pixel. Nah, kalau misalkan teman-teman emang mulai sering kerja untuk bikin sosial media design, ada baiknya settingan ini di save. Jadi kayak contoh, pencet di sini, kita tulis Instagram 4:5 gitu. Oh, kayaknya aku udah pernah bikin ya. Instagram dulu deh, 4:5. Nah, kalau aku save, nah nanti dia akan muncul nih. Aku juga udah pernah sebelumnya udah pernah bikin. Jadi nanti muncul di sini. Dan misalkan juga kan sering juga tuh zaman sekarang tuh bikin-bikin carousel. Nah, itu juga bisa kayak teman-teman kan carousel itu kan berarti misalkan ukurannya 1:1, berarti kan ada salah satu yang dikali 10. Jadi Photoshop kalian bisa nih kalau malas ngitung langsung kali 10 gini. Terus orientasi berarti landscape ini nanti dia bakal itu sendiri, no, kita kali sendiri, bla 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 bla, terus bisa tulis uh, carousel 10 page. Kalian save preset kan terus ya deh. Carousel 10 page. Nah, saya preset, nanti dia muncul di sini gitu. Nah, hari ini kita pakai yang 4:5 dulu aja ya. Lihat. Ntar aku share-nya yang screen aja nih. Biar. Nah, aku juga kemarin udah bikin kayak kalian juga kan. Kayak kemarin aku tambah-tambahin. Jadi, aku ini hari ini bikin sosial media design. Ceritanya buat studio aku, namanya Tian Studio. Kayak aku bilang kemarin, bentar, kemarin kan. Aku tuh lebih suka kalau bikin mind map banyak ini. Nanti biasanya aku bakal kayak aku tandain kayak gini. Aku bakal pengennya nanti ada texturing dikit di desain aku. Terus aku pengen bikin minimalis. Terus juga vibe-nya berasa enjoy. Terus beberapa hal sisanya tuh kayak misalkan aku ini yang aku garis bawah ini misalkan dua tone. Jadi aku pengen coba biar warnanya tuh nggak terlalu banyak. Jadi lebih aku pengen pengen nunjukin sisi enjoy-nya yang kayak lumayan berasa full color tapi nggak mau terlalu pakai banyak warna gitu. Jadi kayak mungkin kombinasi dua atau paling dua atau tiga warna doang sih nggak lebih gitu. Terus juga aku garis di sini aku pengen di desain aku tuh ada negatif space-nya yang bener-bener ngebentuk gitu. Nanti aku jelasin deh maksudnya gimana. Terus juga mungkin nanti ada beberapa elemen stiker-stiker gitu buat buat nambah-nambah di desainnya. Terus juga kalau secara konten di sini pun kemarin tadi aku udah coba bikin kayak misalkan aku misalkan yang passionate gini, mungkin bisa kayak kontennya aku buat nunjukin kerajinan kerajinan aku bikin bikin sosial media gitu-gitu. Terus juga bisa di sini ada apa lagi ya? Ada elegan mungkin dari sisi walaupun kayak vibe-nya enjoy tapi gimana caranya aku nunjukin sisi elegansinya dalam sisi presentasi karya aku. Mungkin nanti kalau masalah present akan dibahas dari selanjutnya sih. Terus juga kalau misalkan mau ngomongin juga misalkan keluar dari sisi sosial media design misalkan mau jual ala-ala merchandise bisa juga stiker atau tape gitu-gitu kurang lebih gitu. Kita next lagi. Nah, ini aku bikin mood board. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mikir kayak mood boardnya emang mesti rapi banget ya gitu kayak kayak kemarin tuh mesti mesti banget yang rapi dan di apa namanya desain segala macam gitu. Well kalau misalnya kalian bikin untuk klien
idealnya sih memang harus rapi ya, makanya aku kemarin nunjukin contohnya yang rapi. Jadi si klien pun bisa tahu apa yang mau kalian buat gitu. Kalau gini kan lebih ke tipenya, lebih ke aku doang yang bisa baca. Mungkin klien akan bingung nih maksudnya ada poster-poster ini gimana. Cuma kalau aku yang bikin, karena aku yang bikin ini, aku tahu bahwa aku mau ngambil inspirasi dari salah satu akun ini namanya Remind HK. Terus juga bentuk-bentukannya aku pengen pakai font-font yang agak tinggi gitu, namanya ini font condensed gitu. Ya, aku terus juga aku pakai condensed, terus juga aku naruh kertas di sini. Aku soalnya pengen taruh tekstur-tekstur kertas. Terus juga aku udah kasih color palette-nya di sini. Terus juga aku tuh pengen coba pakai apa ya, desain yang agak solid gitu. Jadi nggak kalau zaman dulu kan trennya itu kan Instagram feed-nya itu kan kayak connect-connect ya. Cuma kalau sekarang sih menurut aku trennya lebih ke satu postingan bisa solid sendiri tanpa bergantung dengan postingan yang lain. Karena kan semenjak ada Reels gue ya lebih banyak yang di-post tuh lebih video dibandingkan postingan gitu. Terus juga ini ada stiker-stiker. Terus nanti juga aku bakal liatin juga sih beberapa inspirasi aku di Pinterest sama di Instagram nanti aku liatin. Maaf itu buat dulu. Mungkin namanya salah deh. Eh aku bakal kayak kemarin lagi nunjukin cara bikin yang kemarin. Dari Ciwi juga, aku biasanya mulai bikin grid dulu. Ya, sorry sorry, biasanya aku mulainya di bikin grid untuk tahu thumbnailnya di mana, nandain. Tapi kan di 1080 kali 1080. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya-nanya, boleh banget. Soalnya aku hari ini kan banyak yang desain ya, jadi mungkin teorinya cuma dikit-dikit doang. Takutnya nanti aku banyak diemnya terus kayak agak crack gitu kan. Jadi kalau mau nanya boleh banget nanya. Jadi dipotong aja, boleh di chat, Kak, boleh boleh nih aku di nanya. komik. Oh, langsung mau nanya, boleh boleh boleh. Boleh. Penasaran juga kan. Ini Ya, apa ya? Tadi kan kakak bilang harus bikin mind map dulu kan, gitu kan. Terus ah, kemarin dijelasin dulu kayak teori-teorinya. Nah, kan misalkan nih kita kalau misalkan ngedesain kayak misalkan di Canva atau di mana gitu ya, kita yes. langsung aja gitu kayak ngedesain tanpa mikirin kayak konsepnya tuh kayak gimana. Itu kenapa sih kak gitu, kenapa nggak harus langsung aja gitu, nggak usah mikirin kayak mind mapnya dulu gitu. Oke oke, paham. Eh Jawabannya mungkin lebih ke ini ya. Bentar ya, taruh. Aku mau ngasih tahu yang masalah baru dulu. Habis itu baru aku jawab. Kemarin tuh kalau nggak salah, bentar ya, Henny aku jawab belakang dulu. Kemarin tuh kalau nggak salah ada yang, oh itu ya kalau nggak salah Miss Bakunair tuh nanya soal bikin garis ini. Nah kemarin tuh aku nunjukin pakai salah satunya pakai yang ini nih, yang kalian bisa klik di sini terus ada slice tool kan. Nah kemarin aku nunjukin buat divide slice. Nah kemarin tuh di sini tuh agak error gitu nggak tahu kenapa. Nah aku tuh kemarin pengen nunjukin, soalnya aku juga kadang suka bikin gini. Eh Kalau misalkan laptop kalian mungkin ada yang nggak terlalu kenceng banget, mungkin kalian bisa lemot ya, karena ini kan sebenarnya aku agak-agak menyalahi aturan. Cuma gini, aku kadang suka bagi 100 gini. Nah ini udah mulai lemot nih. Ini, nah ini tuh gunanya apa? Eh Orang tuh kadang suka pakai kayak grid yang apa ya? Kayak pakai Fibonacci grid, terus juga pakai golden ratio. Nah aku tuh orangnya tuh agak males juga, sudah terlalu yang fundamental banget. Aku suka sesuatu yang fundamental tapi aku tuh nggak terlalu mau yang ribet. Nah terus akhirnya waktu aku tahu bisa pakai grid ini, aku mikir ini kayak seru nih karena dia tuh ngebaginya ngebreak gitu, karena ini kan ukurannya segini di atas terus di bawahnya agak beda. Beda kalau misalkan kalau pakai yang grid di sini, menurut aku pembagiannya terlalu terlalu apa ya, terlalu nggak fluid gitu loh. Kalau ini tuh kalau aku pakai yang, bentar aku matiin dulu ini. Kalau aku pakai yang ini, aku bisa bisa kreasiin sesuai kesukaan aku. Kayak misalkan aku bikinnya, nah ini udah mulai nge-lag nih. Bikin kayak gini, ngikutin grid ininya, tata-tata gitu kan. Ini kalau udah mulai nge-lag, aku tunjukin secepat aku aja. Nah, terus kalau misalkan ada yang pernah dengar Fibonacci grid tuh yang kayak
Hmm, aku tunjukin bentar. Fibonacci grid tuh yang kayak lupa juga sih namanya bener Fibonacci grid. Cuma kurang lebih yang aku lagi omongin tuh yang satu 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 dua satu satu tiga tiga satu. Nah, kalau aku masukin masukin informasi ini dalam desain tuh kayak gini. Misalkan kan satu satu, berarti nanti aku bikin grid di sini satu, terus satu, terus satu dua, aduh pencet lagi, satu dua, terus kalau udah habis dua kan tadi ada tiga nih, tiga, masukin lagi satu dua tiga. Nah karena ini udah mentok, jadi biarin aja. Karena kan selanjutnya ini pasti di satu empat enam empat satu. Jadi either either kalian masukin 4 atau enggak 6. Jadi udah biarin di situ aja. Terus selanjutnya ke bawahnya juga sama kan satu 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 terus satu dua dua terus juga ini ambil tiga tiga ini karena masih ada satu dua tiga empat lima enam, kalian bisa ambil 6 atau enggak langsung bisa ambil 4 kalau aku ambil 6 gini misalkan. Nah ini kan sebenarnya ini kan nge-break kanvas kalian kan jadi beberapa artboard baru. Nah caranya pasti akan nemu kalau kalian diemin. Nah caranya aku langsung langsung mati ini bisa gini, clear guide. Sorry, aduh kok clear guide lagi goblok. Aduh, sorry sorry aku ngomong kasar lagi. Yuk clear. Nah ini clear slice. Nah dia langsung hilang. Nah nanti dapat grid yang kayak mungkin kalian akan ngeliatnya kayak bingung gitu, ada grid kayak gini, ada apa, ada komposisi kayak gini. Cuma ini tuh bukan sesuatu yang kayak kalian harus berpegangan, cuma ngebantu kalian untuk apa, kalau kalian bingung gitu ya, bingung mau kayak naruh di mana ini bisa ngebantu gitu kurang lebih gitu. Nah cuma kita pakai yang yang biasa aja ya, yang apa, yang rules yang biasa, agregat lagi. Nah aku tadi mau jawab pertanyaan Henny, harus atau enggaknya kalau kalian misalnya dalam tanda kutip misalnya kayak ngedesain buat happy doang gitu ya, misalnya kayak cuma mau kayak misalkan aku kan cuma pengen ngedesain buat senang-senang doang kak gitu, atau kayak cuma buat kayak lagi santai gitu, emang harus ya bikin main-main segala macam, atau enggak kayak mungkin kalau misalkan masih ada yang sekolah eh, buat organisasi doang gitu kak, masa masa harus bikin mind map gitu sih, aku kan sibuk ya ada tugas segala macem, ribet banget kalau harus kayak nge-solve problem hidup aku aja udah susah, apalagi aku suruh nge-solve problem organisasi gitu kan, kayak ribet banget gitu. Jadi, kalau memang konteksnya seperti itu kayak aku bilang kemarin, as long as kalian tahu goalsnya untuk apa dan apa namanya, kalian mau ngapain, it's okay banget untuk gak pakai itu, dalam artinya kayak kalian misalkan cuma ngedesain lihat Pinterest atau enggak kalian cuma sekedar bikin coret-coretan, it's okay banget, gak harus banget bikin apa mind map kayak gitu-gitu, karena juga aku takutnya ada di sini ada yang kayak misalkan mungkin masih baru ngedesain nanti merasa yang kayak eh aduh ribet banget ya, udahlah gue capek nggak usah jadi desainer deh karena ngikutin saran Kak Adi kok susah banget gitu loh. Kalau kalian di posisi itu ya, kalian start yang paling gampang aja dulu gitu, nggak usah mikirin hal-hal yang ribetnya. Kalian start apa yang kalian senengin gitu, karena ini salah satu kata-katanya Panji Pragiwaksono. Dia tuh stand up comedy. Terus dia tuh ngajarin stand up comedy, dia bilang eh, lo start aja di sesuatu yang emang lo suka dan deket dengan kehidupan lo. Jadi kalau misalkan kalian menurut kalian ribet untuk ngikutin itu, nggak apa-apa, karena seperti design thinking gitu-gitu ada untuk lebih ke nge-guideline kalian, kayak misalnya kalian udah ada kerjaan yang lebih tinggi lebih ribet, ada baiknya kalian pakai itu untuk membantu efektivitas kerjaan kalian. Terus tapi aku tetap mau nambahin kayak takutnya nanti ada yang berpikir kayak misalnya berarti nggak penting dong kak, nggak terlalu penting banget. Aku pribadi ngelihat hal-hal seperti fundamental itu kan kan kayak design thinking dan juga beberapa hal yang kemarin aku jelasin itu kan lebih ke fundamental ya, sesuatu yang teori gitu-gitu. Eh, Banyak banget temen-temen aku, betul ini aku lagi bikin logo ya, karena kita nggak ada kelas logo jadi aku cuma bikin simple aja.
Lanjut lagi karena banyak banget teman aku yang baru belajar desain tuh kayak pas pandemi kemarin. Apalagi pas pandemi kemarin juga kalau nggak salah tuh eh, pas pandemi atau enggak ya. Cuma kan Canva kan termasuk sesuatu yang baru juga ya. Pas Canva kayak muncul gitu tuh banyak banget yang kayak lumayan agak apa ya dalam tanda kutip kayak menggampangkan desain gitu kan kayak gue bisa gini kayak maksudnya orang tuh cuma berpegang dengan video-video how to. Kalau misalnya kalian tanya salah atau enggak, buat aku ya nggak salah. Cuma eh apa ya saat kalian kayak misalnya nih eh dari aku mau buka Google. Kalian ngeliat lihat Google aku nggak? Apa masih Photoshop? Udah ganti Kak. Oke. Eh yang orang-orang lakuin sekarang tuh, tadi aku lagi nyetel lagu. Sorry sorry. Yang aku mau kasih unjuk nih, selama selama pandemi ini orang tuh kayak cuma misalkan buka how to titik-titik in Adobe Photoshop ataupun aplikasinya apalah kayak di Canva atau segala macamnya gitu. Tapi rumusnya kayak gini. Nah, buat aku pribadi nih kayak gini-gini nih, learn in Adobe Photoshop in 13 minutes buat aku ini sesuatu yang kayak well nggak salah cuma kayak ada banyak hal pasti akhirnya dia skip dan akhirnya banyak yang menggampangkan segala macam gitu-gitu kayak yang gini-gini nih. Aku udah nonton yang ini nih. Waktu dulu sih. Terus dia kayak cuma ngejelasin cepet doang dan kayak gak ngasih tahu ini tuh gunanya apa. Dan buat aku itu sesuatu yang lumayan masalah karena kalian udah skip banyak banget. Kalau aku tuh lebih suka nonton di Adobe Live. Emang lama banget kayak bisa sejam ini kan ini hampir 2 jam malah nih. Baru part satu of 2 kayak butuh waktu lama tapi hasil yang kalian dapet tuh lebih 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 apa ya lebih organik gitu kalian ngelihat kayak misalnya kalian ngelihat sekarang aku desain kalian ngelihat aku salah kalian ngelihat aku bener itu tuh sesuatu yang buat aku lebih lebih kelihatan eh, apa ya pergerakannya gitu gitu loh jadi kalian bisa lebih bisa dapat ilmunya menurut aku dibandingkan yang kayak cuma dengerin gitu-gitu that's why buat aku fundamental proses gitu-gitu itu penting banget dibandingkan cuma langsung langsung gitu tapi balik lagi eh is okay juga kalau misalnya kayak cuma bikin untuk kayak tadi gue bilang untuk organisasi gitu-gitu nggak perlu dibuat ribet lah. Paling kan kadang-kadang organisasi juga ya kita udah sekolah ini itu terus disuruh ngedesain kan kayak aku bilang kemarin nge-solve problem terus kalian bilang ke teman-teman desain kalian kita tuh mesti nge-solve problem boleh kalau mau ngedesain gitu kayak kan agak-agak recet juga ya maksudnya ada teman kalian tiba-tiba datang gitu ngajakin desain kita harus nge-solve problem organisasi ini guys kayak kan recet ya gitu. Gitu. Jadi, jadi buat aku ya as long as kalian tahu apa yang kalian lakuin, lakuin gitu. Coba buat aku beberapa masalah fundamental buat aku pribadi penting banget untuk tahu fundamental dan juga teori-teori gitu karena fundamental dan teori itu nggak membuat kalian terkekang atau terbatas tapi buat aku ngebantu kalian untuk lebih bebas. Kayak tadi kan aku juga yang tadi aku ngasih yang pakai device light itu kan bukan bukan cara yang benar tapi aku tahu bahwa kalau mau bikin komposisi seperti ini dan aku memanfaatkan tools-tools di Photoshop biar lebih fleksibel. Ya, kurang lebih mudah-mudahan menjawab pertanyaan Henny. Oh, terjawab nggak Henny? Ya terjauh Kak, bener banget ya. Maksudnya kayak eh kadang kita kalau langsung ngedesain tuh kayak abstrak banget gitu, kayak di tengah-tengah langsung kehilangan ide ini Yes. gimana lagi gitu. Oh, oh BTW ini aku mau masuk. BTW di Glimpse ini nih, jadi kalau kalian buka font, biasa tuh font tuh ngasih-ngasih icon-icon yang lain tuh. Nah, itu kalian bisa buka di Windows, terus di mana ya, Eclipse. Nanti muncul. Soalnya aku mau masukin ala-ala ala-ala ini mana ya? Kan jadi kayak ala-ala logo beneran. Terus mau naikin, nah kalau mau naikin nih, kalau kalian suka ngeliat ada kayak kuadrat gitu, nih bisa pakai ini. Nah, nanti dia naik. Ini biar agak terpisah. Mau bikin jadi regular. Yes. Yang lain kalau mau nanya, ada yang mau nanya boleh banget ya.
nggak apa-apa, biar 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 sambil ngobrol gitu, biar nggak terlalu ngeliatin aku ngedesain gini kayak ngeliatin doang gitu. Misalnya masih masih yang di masih kayak kemarin nih. Terus nambahin ala-ala website. Berarti abis ini aku akan ngasih tahu buat color. Itu kalau kalian nanya kenapa aku abu-abuin, kadang tuh kalau desain kalau masih putih gini bikin sakit mata. Terus juga kalau misalkan ada yang mungkin belajar gambar juga, biasa tuh disuruh pakai kertas-kertas yang kayak agak-agak coklat, atau biasanya kadang tuh ada beberapa guru gambar yang kadang tuh nyuruh kertasnya dikotorin dulu, jadi biar kalian tuh nggak terlalu merasa kayak ngelihat blank space gitu loh. Jadi makanya aku biasa kalau lagi ngedesain atau apapun, aku taruh warna abu-abu gitu dibandingkan ngelihat warna putih. Nah sekarang ngomongin warna sedikit, aku udah bikin color palette gini. Nah kalau kalian tuh biasa pakai color palette gitu, terus misalnya kalian kayak kok yang didesain bagusnya, dicontoh color palette-nya desain-desainnya kok kayak bagus ya, cuma pas aku pakai kayak kurang. Nah, ada banyak cara, bisa kayak pakai value, bisa pakai salah satunya pakai komposisi. Biasanya aku bagi jadi 60 30 10. 60%, 30%, 10%. Nah, caranya biasanya aku bikin dulu kotak 1000, 100, oke. Nah, jadi satu kotak ini adalah 100% nih, ya kan? Nah, karena 100%-nya 1000 berarti 60%-nya adalah 600, ya kan? Bentar aku bikin baru dulu aja. Wait, oke, aku bedain warnanya. 600, terus baru lagi 60 30 berarti 300. Tanya aku bedain lagi. Itu ini aku warnanya pakai swatch yang udah aku punya. Jadi kalau di Photoshop Windows nyalain swatchnya, nanti di sini ada pilihan buat warna gini. Terus ini terakhir 10%-nya 100. Nah, ini kan ada warna utamanya merah, kuning, merah, sama warna neutralnya eh, putih sama hitam, terus ada warna biru juga. Ini kalau yang tadi sih emang udah aku jadiin posisinya pas ya, cuma prosesnya itu kayak gini. Ini kayaknya ada yang belum aku ganti. Misalnya pakai hijau deh. Nah, eh, biasanya aku ambil dulu selain warna neutralnya. Berarti warna neutral kan putih sama hitam. Berarti aku bikin gini persegi. Aku ambil warna kuning, kuning, terus merah, sama ambil tiga dulu aja biar nggak terlalu pusing. Nah, sekarang buat ngetes colornya. Pertama kita bakal ngetes color dulu buat headline. Headline-nya di sini aku pakai, ya, aku tadi tuh pengen pakai Helvetica karena Helvetica tuh ada condensednya.
Jadi font tuh ada condensednya, ada yang kayak condensed gini yang buat kayak tinggi gitu. Jadi kalau kalian kira font-font yang tinggi tuh di stretch kayak gini, enggak. Dan kalau bisa jangan pernah melakukan itu karena ibaratnya tuh desainer-desainer tuh udah bikin font sedemikian rupa terus kalian stretch itu kayak kalian tuh kayak merusak karyanya gitu loh. Ya cuma sih zaman sekarang banyak juga sih desainer yang kayak seenak jidat gitu-gitu cuma ya udahlah. Aku sih lebih suka pakai condensed font dibandingkan stretch. Nah, ini biasanya kita kan bikin font atau segala macam isinya kan pakai neutral colornya kan either pakai putih atau hitam. Nah, ini kita tes nih di warna-warna ini masuk gak nih warna putih sama hitamnya. Nah, di kuning masuk, di merah masih oke, di biru pun masih oke, ya kan? No, dari jauh pun masih aman. Nah, kita cek warna hitam, kuning aman banget. Terus di merah, merah, di merah udah mulai agak-agak kurang nih menurut aku. Kayak ya lebih sebenarnya aman cuma kayak kurang enak aja gitu dilihatnya. Terus di biru, biru udah jelas menurut aku nggak agak-agak agak-agak terlalu ke background. Jadi kalau agak dari jauh tuh kurang kelihatan. Berarti secara nggak langsung biru eh, agak susah untuk kemungkinan besar nggak akan dimasukkan ke dalam rasio yang ini nih yang 60% gitu kan. Cuma kita lanjut lagi setelah ngetes untuk headline biasanya ngetes untuk isi. Nah isi biasanya aku akan pakai font serif, pakai regular ini cukup. Kita pakai warna hitam dulu. Bentar guys, bentar. Nah di sini nih lumayan kelihatan biru masih nggak oke ya. Sebenarnya logika sih kalau di headline aja nggak oke, apalagi di untuk isi gitu loh. Kalau merah sih menurut aku aman, cuma nggak tahu ya kayak menurut aku hitam dan merah ini perpaduannya kurang oke. Cuma kalau kuning yang paling lumayan balance dan paling paling aman banget gitu loh. Nah kalau udah kayak gini biasanya aku udah mulai eh, masukin warna neutral nih untuk dites juga karena secara nggak langsung aku sebenarnya udah punya jawaban nih. Kuning sama merah kemungkinan bakal jadi warna yang utama. Kita tinggal ngetes warna neutralnya. Karena kadang-kadang kita perlu ini ya apa desain yang berbeda. Jadi kadang pakai warna neutral juga jadi warna yang utama. Nah, kita tes nih. It's- Nah, of course kalau hitam ditaruh putih pasti aman. Dan kalau hitam ditaruh itu dia pasti nggak kelihatan. Dan kurang lebih kebalikannya ya gini no. Aman banget pastinya. Nah, sekarang baru ngetes pewarnanya. Kita pakai warna kuning. Kuning. Nah, untuk teks biasa kuning dengan putih menurut aku agak kurang, tapi kuning dengan hitam aman banget. Terus juga baru kita coba warna merah. Merah, merah lumayan aman, malah bagus banget menurut aku. Bagus banget itunya, apa kombinasinya. Merah dengan hitam, oh, kayak yang aku tadi bilang sebenarnya kelihatan dan aman dan terbaca loh dari jauh pun terbaca. Cuma kayak agak-agak terlalu bikin capek mata gitu kayak hitam terus ketemu merah gitu loh. Jadi menurut aku sebenarnya agak kurang. Terus misalkan kita pakai warna biru, biru juga lumayan aman. Jadi biru ini bisa bisa kita pilih sebagai warna supporting banget ya. Jadi, apa dari sini udah bisa kelihatan bahwa biru ini bakal jadi warna supporting. Terus kita coba warna biru lagi di warna hitam. Lumayan kurang sama kayak merah juga. Malah nggak kelihatan sih kalau biru. Jadi aku lupa untuk tes headline. Karena aku ketika
Sekarang udah jam berapa? Udah jam 20.41 nih, harus agak buru-buru. Aku ngetes sampai headline ini aja lah. Untuk kuning juga aman. Nah, untuk kuning kalau di background putih dia headline-nya aman, cuma kalau teks biasa kurang. Kuning di hitam aman dua-duanya. Terus merah, kita main cepet deh. Merah, merah bagus banget, menurut aku bagus banget. Biru juga aman. Terus ini merah, kayak tadi aku bilang aman, cuma gabungannya kurang oke. Biru kurang banget. Jadi bisa dibilang nih dari, nah sebenarnya nih aku biasa kalau untuk branding, kalau ngetes tuh banyak banget. Jadi selain font, biasa aku bikin kayak elemen misalnya bulat gini. Ini bukan bulat sih, sorry. Bentar. Elemen bulat gini, terus dites warnanya hitam gitu-gitu. Terus juga kayak lumayan banyak kalau untuk tes coloring gitu, karena lumayan tricky ya mainin color gitu-gitu. Jadi biasa aku tes berkali-kali gitu. Cuma karena ini untuk purpose ini doang, untuk cuma kelas, ya udah kita sampai itu aja. Karena tadi aku juga udah nemu jawaban, paling enggak kita tuh pakai warna kuning dan merah untuk utamanya. Nah, kuning dan merah ini karena sebenarnya dua-dua kuning dan merah ini masih oke, kita akan pakai di sini. Jadi akan dipakai bareng-bareng, bisa dibilang lah, secara bergantian. Ini agak turun deh. Terus juga merahnya akan ditaruh di sebagai warna primer juga di sini. Lumayan berasa warna panas, cuma nanti kan ada si birunya nih. Biru bakal dipakai di sebagai supporting elemen, dan secara nggak langsung juga nanti kan warna panasnya bakal dinetralin sama warna netral ini nih, pakai warna putih sama hitam. Jadi mudah-mudahan sih bakal works warnanya. Jadi kalau kalian bingung, kalau misalnya kliennya agak ribet, kalian mesti banget cek-cek warna, bisa pakai cara ini. Tahu mana yang Untuk tahu mana yang dipakai untuk supporting elemen, warna yang pakai full gitu-gitu. Kita coba bikin desain apa ya? Ini deh, ala-ala kalau studio baru gitu kan biasa yellow gitu segala macam kan. Kita bakal pakai warna kuning. Ada kuning. Kayak kekecilan ya. Kayak kayaknya lebih better pakai warna. Nah ini kan bakal jadi ini ya, apa? Si yang kayak present gini bla 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 ini kan bakal jadi template umum, dalam artian postingan kalian ke depan pun bakal pakai ini. Nah kalian langsung gini aja, kalian grupin. Aku tuh nggak terlalu sering namain layer, tapi biasanya kalau yang jadi satu gini pasti aku namain, dalam artian ini kan footer dan header. Dan header tuh biasa, biar biar bisa aku gonta-ganti, aku biasa akan merge ini. Tapi kalau bisa jangan langsung merge kayak gini, jangan, karena kan hilang nih file aslinya. Kalian bisa merge pakai Ctrl Alt E, nanti dia akan ngebaru gini. Tuh, kalau 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 merge biasa kan Ctrl E langsung gini. Tapi kalau yang tadi aku Ctrl Alt E, jadi baru di atasnya. Nah ini kalian tinggal FX, Alt Effects, terus color overlay. Jadi kalian bisa ganti-ganti warnanya. Tada. Makanya aku pakai kayaknya kali ya. Dia masih seperti yang ini deh, yang baru. Eh, Selain bisa pakai color overlay, kalian juga bisa ini yang bulat ini, solid color ini, jadi dulu. Terus kalian clipping max, clipping maxnya bisa klik kanan, klik clipping max, atau Ctrl Alt G. Saya pencet gini dan keluar ding. Oh,
Iya buat komputer ini. Kita bikin, nah ini aku grupin nih. Aku ganti change color, masukin ke sini. Jadi nggak perlu nama yang satu-satu layersnya, cuma kalau bisa rapi. Jadi apalagi kan ini untuk template ya. Jadi kalau bisa rapi. Nah, aku mau ngasih tips juga kalau mau template gini. Maksudnya kalau bikin template gini biar gampang. Ini kan udah template kayak gini nih. Kalian bisa oh nanti di akhir aja deh. Soalnya aku udah mau aku tambahin juga. Nanti di akhir ya. Kita mulai ngedesain aja nih. Kita bikin kalau dia mau nanya sekali lagi tanya aja kalau dia merasa bingung gitu-gitu. Nah, bener tanya banget nih mumpung ada Kak Adi ya nggak sih? Iya, soalnya kan sudah bayar nih ya. Sudah bayar 150.000, jadi jangan sampai tersia-siakan. Betul banget. Misalkan ada yang mau konsultasi tugas ya Kak ya, kayak Iya kan? ini gimana sih caranya gitu. Jangan sampai uang kalian terbuang sia-sia hanya diberikan kepada digital skill. Jadi kalian harus dapat ilmu juga. Betul banget nih Kak. Aku juga mau nanya nih, aku terus Boleh, ini boleh, yang boleh. nanya Ya, nih. Tadi aku mau nanya, kenapa, kalau kenapa? jadi apa sih namanya? Graphic design gitu, apakah dibutuhkan gitu di zaman yang sekarang ini? Terus gajinya tuh kira-kira tuh kayak di atas UMR atau gimana sih Kak? Atau cuman kayak kerja serabutan atau gimana? Aduh maaf banget ya. Tapi penasaran banget Iya, iya, Kak. iya. Eh, Penasaran banget. Pertanyaan pertama, dibutuhkan atau enggak? Pasti banget. Apalagi sekarang udah semuanya digital ya. Maksudnya semua orang tuh kayak digital banget. Jadi kalau ditanya perlu enggak, perlu atau enggak, perlu banget. Semua itu sekarang perlu branding, perlu logo, gitu-gitu perlu. Jadi kalau ditanya perlu atau enggak, pasti perlu. Dan supply and demand-nya tuh pasti ada. Kalau kalian, nah, kalau ditanya masalah uang, eh gue akan coba jawab tanpa tanpa ngomongin nominalnya sama sekali. Kalau aku pribadi kan dari SMA tuh udah mulai ngedesain. Aku tuh dulu jualan baju, ngedesain, terus habis itu eh habis itu lulus terus ke China kuliah, balik ke sini karena corona, terus mulai kerja. Jadi sambil kuliah online di Cina terus juga kerja. Jadi aku nggak pernah sama sekali kerja yang di luar desain gitu ya. Nah, buat aku pribadi tuh kalau ngeliat desain, kayaknya tuh di Indonesia ya, apalagi di Indonesia, range harganya tuh kayak jauh banget dalam artian kayak untuk logo gitu ada aja orang yang bisa bikin logo 10.000 gitu. Maksudnya kayak 10.000 kan dalam artian lo kalau bikin logo 10.000, kalau misalkan sehari cuma dapat satu klien berarti kan kalau di Jakarta tuh di nasi goreng aja nggak dapet gitu loh, ya kan? Nah, tapi at the same time gitu ada eh, logo designer atau branding design yang kayak dapatnya udah 10 juta, maksudnya puluhan juta, ratusan juta, bahkan ya logo Xiaomi yang paling baru aja kayak kemarin cuma diubah jadi bulat itu aja jadi harganya 3M atau berapa gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kayak kayak misalnya gajinya, kalau misalkan kita ngomongin gaji, balik lagi sebenarnya ke orangnya. Jadi mungkin kayak aku ngelihat yang kayak orang yang jualan logo 10.000 ya mungkin memang dia 10.000 sudah cukup untuk menghidupi hidupnya. Cuman kayak misalnya aku hidup di Jakarta, nggak mungkin dong aku ngedesain logo 10.000, beli nasi gorengnya kan beli nasi gorengnya itu nggak cukup gitu loh 10.000. Rokok aja 20.000 gitu loh. Jadi eh, untuk survive di Indonesia emang perlu perlu apa ya? Perlu dari kalian juga untuk tahu eh, bahwa desain kalian tuh dihargai berapa dan kebutuhan kalian berapa gitu-gitu. Apalagi dan juga kalau misalnya kalian sering kayak ngeblame klien kalian apa ngeblame kalian ngeblame kalian klien kalian itu kayak misalkan aduh klien gue tuh kalau bayar telat atau bayar tuh kayaknya murah banget masa lo gue dihargain segini gini. eh aku tuh sering bilang sama beberapa orang, betul ini aku kalau mau ngecil ini pakai ini ya di karakter terus tinggal diginin. eh aku sering bilang sama teman-teman aku kalau kalian merasa kayak gitu, jangan cuma nyalahin kliennya karena basically klien yang datang ke kalian itu tuh mereka tuh kan orang awam ya. Dalam beberapa hal mereka tuh nggak ngerti desain, of course, dan mereka kan
dalam arti misalkan mereka CEO ini, misalkan CEO sebuah startup gitu, ya mereka kan misalkan startup itu tuh bergerak di bidang apa gitu selain desainnya, wajar kalau mereka nggak ngerti desain dan mereka kayak untuk apalagi yang datang-datang dengan modal dikit, mereka akan merasa bingung kalau misalkan harus bayar kalian mahal. Jadi, nah itu dia pentingnya kalian tadi punya kayak design thinking gitu-gitu. Jadi kalian tuh bisa bergen ke klien kalian, kalian punya punya kemampuan untuk push back bahwa kerjaan yang aku kerjain tuh mahal loh, nggak murah gitu loh. Aku ngerjain ini bukan asal tempel-tempel gitu loh. Even though aku bikin di Canva, aku tuh bikin ini tuh dengan apa ya? Dengan pengetahuan aku sebagai desainer. Karena buat aku tuh nggak masalah, maksudnya mau Canva kayak mau Photoshop kayak mau Illustrator, mau Corel Draw, balik lagi ke orangnya buat aku. Jadi yang penting kalau kalian bisa menjual diri kalian dan bisa menjelaskan apa yang kalian buat, menurut aku sih bisa-bisa aja survive, apalagi kalau kalian udah ada di titik yang kayak kalian tuh ngerasa bahwa desain tuh passion kalian, kayak udah sampai yang kayak kalau kata Michael Jordan tuh when you wanna sleep but you train, when you wake up and you don't know what to do and you train. Jadi kurang lebih kayak kayak pas kalian ngantuk tapi kalian nggak bisa tidur terus kalian latihan, kalau kalian bangun terus nggak tahu mau ngapain terus kalian latihan. Basically desain kalau misalnya kayak kalau kalian ganti kata-kata tersebut jadi desain, berarti kan tuh udah sampai di tahap yang passion. Nah buat aku, kalau udah sampai di tahap itu, aku yakin kalian tahu dengan apa yang kalian lakuin dan secara nggak langsung, lama-lama duitnya akan datang sendiri kok. Eh, Pasti kok menurut aku how this menurut aku itu gimana caranya semesta ini bekerja gitu loh. Maksudnya kalau kata-kata kerennya gitu kayak semesta tuh bekerjanya kayak gini, kalau kalian emang rajin dan maksudnya mencoba, pasti akan ada jawaban gitu loh, Kak. Dan kebetulan aku muslim ya, jadi aku tuh percaya kalau di aduh ini kayak sosokan banget, cuma kalau di surat Al-Insyirah tuh iya Al-Insyirah dibilangin apa namanya, kesulitan tuh datang bersama kemudahan. Jadi kalau mungkin di awal-awal akan ribet ya, dalam artian kalian tuh kayak mencoba jadi sesuatu yang baru di mana desainer-desainer lain jual logo tuh murah, tapi kalian berani jual logo yang mahal dan mencoba hal baru. Mungkin di awal-awal susah, apalagi yang kayak kalian baru mulai, terus kalian bilang harga kalian berapa, harga kalian segini-segini, terus orang akan bilang mahal banget gitu-gitu, mungkin di awal akan susah. Cuma lama-lama pasti bisa sih. Oh. Jadi kalau ditanya bisa survive atau enggak, balik ke kaliannya. Kalau kaliannya yakin bisa survive, pasti bisa kok. Pasti bisa lah guys, tenang aja. Walaupun di Indonesia agak-agak sulit ya, trennya serba telat, cuma pasti masih ada harapan untuk industri kreatif Indonesia. Bisa lah mungkin satu hari nanti Indonesia eh, skalanya bisa sehebat Korea dalam dunia kreatifnya gitu. Keren banget teman-teman nih, gak cuman ilmu yang Kak Adi punya, tapi quotes of the day juga. soalnya 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 Gak, gue sambil ngedesain, jadi kayak gue tuh bingung mau melempar kata-kata, jadi kayak udah yang keren aja gue lempar. ayo nih teman-teman yang lain nanya, sayang banget ada Kak Adi kalau nggak ditanya. Jam berapa berarti? Kan udah 25:04, Kak harus Adi cepet-cepet suka nih. ngedesain tuh dari kecil atau gimana Kak? eh Wah, ini lucu banget sih. Jadi tuh dulu pas zaman-zaman sebenarnya dari SD ya. Dari SD tuh aku udah sebenarnya bukan suka ngedesain tapi lebih ke suka gambar dari SD. Lebih jadi bukan suka gambar juga sih, lebih suka coret-coret gitu. Jadi dulu tuh pas kecil aku tuh tumbuh besar dengan majalah-majalah kayak Bobo, Quark gitu gitu. Jadi aku suka beli komik, pokoknya banyak banget deh buku-buku aku. Nah dari situ tuh aku kayak ngeliat, ih kok lucu ya bikin gambar-gambar kayak gini, ilustrasi gini-gini. Dari situ mulai tahu, cuma tuh menuju SMP nggak tahu ya, aku nggak tahu deh waktu itu apa yang aku pikirin, cuma aku tuh ngerasanya kok kalau ngegambar tuh kayaknya nggak cowok banget ya. Jadi sebenarnya pas SMP gitu aku nggak gambar lagi, jadi kayak ya sekarang aku nyesel karena sekarang aku tuh harus harus belajar gambar lagi dari nol, aku ambil kelas lagi dari nol, dan itu nyesel banget. Eh, Akhirnya tuh baru bener-bener accept bahwa aku tuh suka desain, suka gambar tuh baru pas di SMA dan pas pas kuliah karena aku ambil jurusan art and design. Jadi balik lagi, jangan menyia-nyiakan apa maksudnya, apa ya, kalau kalian merasa kalian emang punya passion di desain, lakuin gitu, maksudnya jangan sampai menyia-nyiakan kayak aku ya. Aku baru mulai belajar lagi tuh pas sekitaran kuliah gitu-gitu. Jadi
banyak banget fundamental atau teori-teori, apalagi kalau di gambar ya. Di gambar tuh banyak banget teori-teori yang lebih kayak ngejelimet gitu ya, kadang-kadang aku ngeliatin gurunya kayak baru masuk kelas kayak udah kalian bikin garis gitu, garis lurus apa penggaris kayak sampai satu halaman apa 20 halaman buku gitu kayak ngapain sih, kan gue mau gambar gitu, ngapain sih mau nyuruh-nyuruh gue garis-garis gini. Terus guru gue orang Cina gitu, orang Chinese gitu kan, kayak udah tua gitu, kayak kayak wise banget itu, kayak ngejelasin kayak karena lo harus emang harus melewati masa-masa ini. Terus kayak gue bilang oh iya deh, gue baru sadar gitu akhirnya. Ya gitu dah, ini perlu proses. Mudah-mudahan menjawab, kayak gue agak kemana-mana jawabnya ya, cuma ya gitu lah kurang lebih. Ntar gue mau stop Gak share dulu, apa-apa Kak. Sekalian sharing kan. soalnya aku mau masukin file dulu, jadi mau stop share apa stop screen bentar. Di mana filenya ya? Karena aku lagi nyari file ini. Nah ini, ini udah mulai agak lemot nih gara-gara aku share screen lagi. Nah ini aku tadi masukin paper texture gini. Kalau yang aku punya sih waktu itu beli, cuma di internet juga banyak sih, maksudnya yang gratisan, yang enak, maksudnya yang nggak perlu beli. Ya, terus untuk pemakaian texture terserah kalian sih, maksudnya pakai blending mode eh, apa seenaknya dengan yang pas dengan warna color kalian gitu. Karena aku juga nggak begitu apa banget, maksudnya aku cuma tahu kayak kalau multiply itu menghilangkan warna putih, kalau overlay lebih ke overlaying, terus juga screen menghilangkan warna hitam. Cuma kalau sisanya aku juga nggak begitu apa banget, jadi yang menurut kalian oke dipakai, ya itu kalian pakai gitu. Kalau menurut aku, kayaknya pakai color brand deh. Biasa nih, ada paper texturnya. Nah ini kayak untuk kayak misalnya untuk postingan pertama gitu. Nah kan berarti kan beberapa, ini aku save dulu deh bentar. Eh, First page. Sekarang jam, oke sebentar lagi, mudah-mudahan masih sempat. Nah kan udah aku save. Nah, aku mau hapus dulu nih. Nah ini kan basically template yang bakal sering kalian pakai nih, teksturnya dan ada ininya, atau mungkin kalian mau nambahin apa lagi bisa. Nah biar gampang, kalian tuh bisa gini, file save as ke komputer, kalian save-nya template dot i. Kalian ngeliat kan ya pas aku mencet save as ini, window explorer-nya, yang ini nih yang aku gerakin. Soalnya percuma juga aku jelasin kalau misalnya kalian nggak ngeliat begini nih. Kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak? Hayu. Kalau nggak kelihatan deh karena nggak ada yang ngomong. Jadi kalau kalian pas mau save ini, kalian save psdt. Kalau kalian save-nya psdt, jadi akan jadi template. Nah, lihat nih. Kalau kalian buka, tadi kan filenya di kelas. Nah, template nih. Nah, pas kalian buka, oh ini aku close dulu deh. Masa, buka. Nah, udah close. Kalau kalian buka yang ini, dia akan jadi file baru. Jadi apa yang kalian edit di sini nggak akan mempengaruhi file template yang ini. Nah, tadi alarm aku bunyi udah jam 9. Jadinya aku mau ngedit satu desain lagi untuk eh, hari raya gitu. Maksudnya tuh kayak biasa kan kalau organisasi atau apa suka bikin tuh kayak hari kemerdekaan gitu-gitu. Cuma kayaknya kayak nggak sempet deh, paling aku tambahan, kayak aku tambahin ini deh. Tadi tuh aku banyak ngambil referensinya dari The Future ini. Nge-breakdown dikit ya soal tadi desainnya. Bentar. Ini kan desain yang tadi nih. Warnanya masih hitam ya, bentar.
kan. Nah, aku tuh banyak ngambil dari The Future. Aku ngambil kayak dia tuh pak suka pakai font-font yang gede gini, terus kayak Markdown juga pakai header gini. Terus ada footernya juga gitu. Terus kalau kalian mau pakai, terus kalau misalnya kalian mau bikin carousel juga bisa juga kayak tadi kurang lebih. Aku kan tadi kan juga nunjukin gini nih, ntar ya kalau 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 kalian bikin carousel bisa kayak pakai pakai font yang untuk teksnya. Kayak tadi aku pakai Montserrat, tinggal lihat jadi Montserrat. Terus juga aku ngambil banyak tuh dari ini. Aku ngeliat tadi ini aku dapetin nih dari sini. Jadi bisa dibilang sih trennya di luar tuh lagi banyak banget pakai pakai apa ya, pakai desain-desain yang solid karena kan semenjak ada Reels ya. Jadi mau nggak mau nggak bisa untuk dibikin fit terlalu ngefit gitu ya. Jadi kayak lebih banyak video sekarang. Jadi untuk foto gitu-gitu dan postingan gini lebih baik memang tipe-tipe postingan yang solid kayak gini nih. Jadi enak untuk ini aku buka akunnya deh. Ini akunnya ya. Nah, oh, jadi dia tuh masih oke untuk dibikin solid, terus ada foto-foto oke, masih masih apa ya, masih enak dilihat. Terus juga kalau kalian perhatiin juga apa desain-desain kayak klub bola pun, ya aku fans Manchester United, Manchester United sekarang jelek banget, jadi jangan katain aku. Tapi misalnya nih desain-desainnya tuh pakai font-font yang condensed juga gitu-gitu. Eh, Terus juga tipe-tipe yang solid. Di luar tuh udah sering pakai desain-desain kayak gini, sedangkan di Indonesia buat aku tuh masih ketinggalan di tipe desain yang kayak misalnya Permata Bank. Aku nggak bilang jelek ya, aku nggak bilang jelek, cuma banyak kan di Indo tuh masih pakai desain yang kayak gini. Hampir semua kayak gini, misalnya kayak eh kayak Shopee gitu-gitu masih pakai desain yang kayak gini, terus dibikin gradation kayak gini-gini, dan semua itu sama. Dan buat aku kalau bisa di push, menurut aku sih kalau bisa di push, cuma memang di Indonesia kekurangannya agak susah juga ya, kayak aku bilang lagi banyak hal yang memang terbatas gitu. Kurang lebih dari aku ini, nanti mungkin besok aku tambahin lagi karena seharusnya aku tuh ada satu desain lagi untuk aku breakdown, cuma karena waktunya nggak cukup, besok aku tambahin, mudah-mudahan besok sempat. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau nanya dulu, aku tungguin sampai 21:05, cara habis itu aku kalau nggak ada aku mulai review dikit yang tadi udah kita bahas. Bentar ya, aku sekarang. Oke, kayak belum ada yang mau nanya. Kalau lebih aku bahas tadi, hari ini tadi kita udah bikin satu desain. Mungkin agak simpel gini doang. Karena tadi waktu besok aku akan tampilin yang udah jadi, nanti aku bikin di satu desain, terus aku breakdown. Terus mungkin eh, besok mungkin bisa udah mulai present. Aku tunjukin juga cara nge-present Instagram, maksudnya sosial media desainnya ke klien. Terus di hari akhir, kalau mudah-mudahan di hari terakhir tuh udah ada beberapa yang jadi. Jadi PR-nya untuk hari ini, kemarin kan udah bikin nih mind map dan juga mood board-nya gitu-gitu, dan kalian tadi lihat juga udah aku tunjukin dari awalnya aku mind map kayak gini, terus aku jadiin mood board, nggak perlu terlalu ribet. Terus aku jadiin desain. Nanti kalian tuh nanti kalian juga bisa coba di rumah kayak gitu, bikin desain kayak gitu juga. Bisa bikin satu aja nggak apa-apa. Kalau bisa sih bikin tiga, paling nggak tiga. Kalau mau bikin kayak satu, 3 kali 3 9 gitu juga boleh. Cuma ya sesempatnya kalian. Terus nanti di besokannya aku akan tunjukin caranya untuk nge-present ke klien pakai mockup gitu-gitu.
Terus mudah-mudahan di hari akhirnya nanti di hari kelima, mudah-mudahan udah ada yang bener-bener jadi juga desainnya. Jadi aku sih pengennya di hari akhir tuh ngasih tahu kalian kayak apa sih next stepnya setelah ikut kelas ini gitu. Jadi jangan jangan sampai kelas ini tuh cuma kalian ikut-ikut doang terus kayak ya udah gitu doang. Tapi harus ada next stepnya gimana caranya kalian bisa menjual desain kalian dan bisa jadi graphic designer yang bener gitu loh. Itu akan kita bahas di hari hari terakhir kelas gitu kurang lebih. Dari aku kira-kira itu kayaknya belum kayak juga belum ada yang mau nanya. Mungkin terserah mungkin ini kalau mau foto dulu atau gimana silakan. Dari aku udah sih kayaknya. Oke, teman-teman nanya dong, nggak ada yang nanya nih. Ini siapa nih yang on mic? Apa mau nanya? Octaviana. Oh, jadi kayak agak kerasa-kerasa. Oh, kayaknya bocor ya. Kayaknya iya kayaknya. Oke deh, mungkin aku langsung share ini aja kali ya. Apa namanya? Presensi dulu. Boleh yuk sambil nunggu yang lain on cam nih Kak. Pada belum ada yang on cam. Ini belum ada yang on cam lagi nih Kak. Apa jangan-jangan pada tidur nih Kak? Udah capek. Emang aku juga tadi tuh sempat mikir juga apakah mau benar-benar ditunjukin full proses atau emang sekarang emang ngeliatin full proses ini buat sebagian orang emang beberapa tuh ada yang emang ngebosenin sih aku juga baru suka nontonin orang yang desain tuh baru beberapa bulan terakhir gitu pas nyadar oh ya ternyata desain gini 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 gitu. Jadi besok Bener. mungkin besok kayak lebih ke nge-breakdown sih nge-breakdown terus presenting gitu. Kayak aku gitu aja. Nggak terlalu aku tunjukin full prosesnya. Jadi biar Oke lebih Kak, itu. mantap banget nih. Teman-teman, apakah masih ada di Zoom? Kayak kuliah nih Kak nih. Sekarang sekarang gue jadi lumayan ngerti jadi rasa jadi dosen mungkin ya. Jadi gue agak-agak kebayang. Oh, masih aja masih. Oke, masih. Boleh kalau yang tidak berkendala boleh on cam yuk. Aku tunggu bentar lagi. Oh, lagi di jalan. Oke, oke. Oh, Mungkin langsung nah. aja nih. Takut kemalaman juga nih, Kak. Boleh, 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 boleh. Oke, aku langsung ini ya. Screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ada nih. Siapa nih? Waduh, Ajeng memang. Ajeng sangat bersemangat. Keren sekali Ajeng. Nggak mau ketinggalan nih kakeknya kelas Kak Adi. Makanya sempet-sempet. Mantap banget Ajeng. Mantap banget. 1, 2, 3. Oke, untuk Kak Ajeng mungkin hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ya, Untuk teman-teman makasih yang banget lain, Ajeng. selamat istirahat. Untuk Kak Adi, terima kasih waktunya, ilmunya, jawaban dari pertanyaannya. Semoga bisa apa ya, bisa ketularan jago desain lah. Amin, 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 amin. Oke, Kak Adi dari aku sekian, Kak. Oke, sama-sama Kak Ajeng. Dari aku sekian Kak Adi. Dari Kak Adi gimana? Ya, cukup, cukup. Bisa disudahkan. Oke, aku langsung end meet aja ya, Kak. Oke. Dadah semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam. Hati-hati Kak Ajeng. Selamat malam Kak Adi. Oke.